Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Naam ya ikhwani at-talaba rahimani wa rahimakumullah. في هذا اللقاء نستمر في دراسة على حديث عرباد بن سارية. ولعل في هذا اللقاء نبحث في صفحة 20 يا إخوان. افتحوا جميعا في صفحة 20. نعم. خلاص. نعم. إذا نظرنا في حديث الإرباد بن سارية، استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. في هذه الكلمة، في هذه الجملة، في هذا الحديث استخدموا الصيغة الاسمية، بمعنى يستخدمون السمع والطاعة بتقوى الله، وهذا يستخدم الصيغة الاسمية. Ya, jadi dalam hadis ini, wahai talaba rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis menggunakan kata usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati. Ya. Ini menggunakan sighatul ismiyah, menggunakan pola kata isim, yaitu as-sam'i wa ta'ati. Ya, as-sam'i wa ta'ah, menggunakan kata kalimat isim, dan tidak menggunakan walam yu'abbir bisighatil fi'liyah, tidak menggunakan jumlah fi'liyah, tidak menggunakan kata usikum bi an tattaqullaha, walakin malah usikum bittaqwallahi. Wa aidan tidak menggunakan wa antasma'u wa tuti'u walau ta'muru alaikum abdun habasyi. Tidak menggunakan jumlah fi'liyah seperti itu.
Tidak menggunakan ungkapan yang menggunakan fi'il. Antasma'u wa tuti'u au wa antattaku. Nah, ini dari 3 wasiat. 3 jumlah tadi, 3 kalimat tadi, usikum bittaqwallah. Tidak menggunakan usikum bi antattaku wa antasma'u wa tuti'u. Nah, tidak menggunakan bentuk seperti itu. Akan tetapi menggunakan apa? Jumlah ismiyah, menggunakan bentuk sigat ismiyah, taqwallahi, sam'i was as-sam'i wa ta'ati. Nah. Limada? 5. Wa dzalika wallahu a'la. Kenapa? Mengapa ini menggunakan sigat ismiyah, menggunakan ungkapan dengan kata benda? Lama fil khitabi bil ismiyati min dalalati 'ala ad-dawami was-thubuti wal istiqrari. Ini menunjukkan apa? 'Ala ad-dawami, ya. Untuk apa? Terus berlanjut. Was-thubut, dan tetap, wal istiqrar, dan tetap kokoh. Jadi berkelanjutan, tetap, terus menerus, dan kokoh. Ini ketika menggunakan khitabul ismiyah. Bi khilafil fi'liyati, berbeda dengan khitab fi'liyah, allati tadullu ala hudusil fi'li. Ini yang menunjukkan apa? Menunjukkan terjadinya peristiwa dan perulangan, pembaharuan peristiwa itu. Dunad dalalati 'ala dawami, dan tidak menunjukkan atas apa? Keberlanjutannya, keterusannya. Wa fi hadza dalalatun 'ala anna al-matlubu minal muslim. Nah, ini menunjukkan yang dituntut dari seorang muslim ayyulazima hadzal wasfi, untuk bermulazim, untuk terus pada sifat ini, terus berikatan dengan sifat ini, hatta yasiru daiman wa thabitan mustaqirran, sehingga menjadi terus menerus tetap dan mustaqir, kokoh. Sehingga ini wahada, sehingga inilah ta'kidun liluzumi littaqwa was-sam'i wat ta'ati li waliyil amr. Ini menunjukkan apa? Bahwa at-taqwa was-sam'i wat ta'atu li waliyil amr wa adamul khuruj alaihi. Ini menunjukkan keterusan sifat untuk terus dalam keadaan bertakwa, mendengar dan taat kepada waliul amr, dan tidak keluar darinya. Wa adamul khuruji alaihi. Ya. Jadi kata khitab ismiyah, ini menunjukkan apa? Intinya menunjukkan terus menerus terjadinya, terus menerus kejadian itu, dan menjadi tetap, ya, menjadi tetap dan istiqrar, menjadi tetap dan istiqrar, dan apa? Tidak berubah. Tidak berubah, menjadi tetap dan
tidak menjadi berubah sifat itu harus ada pada diri seorang muslim. Begitu juga itu yang pertama. Yang pertama menunjukkan, poin di dalam pembahasan kita menunjukkan bahwa sifat ini harus menjadi sifat yang terus-menerus ada pada diri seorang muslim. Yakni taqwa, mendengar dan taat kepada waliul amr dan tidak keluar darinya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua adalah apa? فإذا كان الحال كذلك من تأكيد اللزوم الجماعة وذم الفرقة واختلاف. Yang kedua bahwa konteks ini menunjukkan untuk menguatkan bersama jamaah dan melarang untuk berpecah belah dan berikhtilaf. Fa makna dzalika anna la budda minal jamaah. Jadi agar seorang muslim terus bersama jamaah, melarang untuk berpecah belah dan berselisih. Terus jika seperti itu maknanya, maka la budda minal jamaah, harus ada jamaah. Sehingga disebutkan di dalam riwayat Tamim ad-Dari qala tatawalan nasu fil bina'i fi zaman Umar. Faqala Umar ya ma'syaral Uraybi al-ardul ard. Ketika orang manusia berlomba-lomba untuk meninggikan bangunannya pada masa Umar, maka Umar berkata, ya ma'syaral Uraybi, wahai orang-orang Arab yang baru menjadi Arab, bumi ada bumi. Innahu la islama illa bijamaah. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah. Wala jama'ata illa bi imarah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah. Wala imarata illa bi ta'ati, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan imarah, kepemimpinan. Wala imarata illa bi ta'ati, dan tidak ada imarah kecuali dengan ketaatan. Jadi tidak ada gunanya adanya jamaah dan imarah kecuali dengan taat. Faman sawwadahu qaumuhu 'ala al-fiqhi kana hayatan lahu wa lahum. Maka siapa yang mayoritas kaumnya fikih, maka faqih, maka dia adalah kehidupan baginya dan bagi kaumnya. Wa man sawadu qaumu ala ghairi fiqhin, dan siapa yang mayoritas kaumnya itu tidak faham agama, kana halakan lahu wa lahum, maka ini kehancuran baginya dan bagi mereka, bagi kaum itu. Sehingga ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan pentingnya al-jamaah, pentingnya berpegang pada jamaah di dalam melaksanakan hadis ini. Ini karena tidak mungkin ada waliul amr yang tanpa didengar dan ditaati. Jadi
kembali ke masalah yang sebelumnya, bahwa maslahatul am, kemaslahatan umum, itu bisa dicapai dengan adanya ketaatan kepada waliul amr ini di dalam perkara-perkara yang ma'ruf tentunya. Akan tetapi jika tidak ada ketaatan kepada waliul amr, maka akan terjadi banyak mafsadah, banyak sekali mafsadah yang terjadi pada masyarakat. Tidak adanya keamanan di dalam masyarakat tadi, tidak adanya ketenangan di dalam masyarakat tadi, semua terjadi hiruk pikuk karena tidak taat kepada waliul amr. Tidak ada siapa yang ditaati untuk membuat kemaslahatan bersama tadi. Ya, sehingga pentingnya untuk berjamaah, pentingnya untuk mentaati waliul amr ini dalam berfungsi untuk membuat kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat. Qad alima bid-darurat min dinil Islam, karena la dina illa jamaah. Sudah kita ketahui dengan darurat, dengan penting, dengan urgent dalam agama Islam bahwa la dina illa jamaah. Tidak ada agama kecuali jamaah. Wala jamaah illa bi imamah, dan tidak ada jamaah kecuali bil imamah. Wala imamah illa bis sam'i wat ta'at, dan tidak ada imam kecuali dengan taat, mendengar dan taat. Wa annal khuruja an ta'atin walil amr wa taqaddum alaihi min a'dhami asbabil fasadi fil bilad wal ibad wal uduli an sabilil huda wal rasyad. Ya, jadi tidak ada khuruj, keluar, memberontak, membangkang dari ketaatan kepada waliul amr itu, dan taqaddum alaihi, dan meremehkannya, membelakangkannya. Ini sebab yang paling besar di dalam kerusakan di suatu negeri, wal ibadi, dan para hamba pada manusia, dan juga menyimpang, wal ulul, dari menyimpang dari jalan petunjuk dan kebenaran. Ya, ketiga apa? Melakukan tindakan keluar dari taat pada waliul amr dan taqaddum alaihi, dan meminggirkannya. Karena maslahat yang didapat dari mentaati waliul amr dalam perkara-perkara yang ma'ruf, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab maslahat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Karena tidak mungkin rakyat itu kemudian mempunyai waliul amr sendiri-sendiri. Ini membuat suatu kegaduhan, membuat kekacauan di dalam masyarakat. Pasti waliul amr ya hanya satu. Kalau kita bicarakan jika waliul amrnya banyak yang harus ditaati, maka memerintah atau pelaksanaan juga akan menjadi bermacam-macam. Nah, jadi itu pada hadis yang hadis Irbad bin Sariyah ini yang kita bahas sampai di sini. Ya, semoga kalian semua
memahami ya, tentang hadis ini dengan baik. Baik, naskurukum ala husni ihtimamikum wa turaji'u jajidan min syaqqa istri nuan wahid istri ini wa taktub amala atau taf'al wajibat fi wal from alladhi nukhrijuhu wa naslukum jami'an. Baik, naktafi fi hadza subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.